Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kembali menyapa para pendengar dimanapun berada. Saya percaya pagi hari ini berkat kasih dan pertolongan Tuhan menjadi bagian dari para pendengar semua. Pagi hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ester, pasal yang kedua, ayat yang ke-8b, dan juga ayat yang ke-9a, serta ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ester 2 ayat 8b, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat 9a, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Ayat 15, ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida raja penjaga para perempuan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh menikmati berkat di hari yang baru ini dengan kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Engkau yang akan mengaruniakan hikmat kepada kami, pengertian kepada kami, untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh kami lakukan pula dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Tema yang saya berikan dalam renungan pada pagi hari ini adalah pertemuan yang mengubah hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah mengalami sebuah pertemuan kecil dengan seseorang dan kemudian itu menjadi hal besar yang mengubah sesuatu di dalam diri para pendengar? Misalnya ketika bertemu dengan seorang yang perkataan-perkataannya memberikan dorongan atau nasihat yang begitu baik dan tepat, sehingga perjumpaan itu tanpa kita sadari sudah membuka sebuah jalan bagi masa depan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah pengalaman perjumpaan yang mengubah kehidupan seseorang dari orang yang biasa dan akhirnya menjadi seorang yang sangat luar biasa. Ester adalah seorang yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah meninggal dan ia dibesarkan oleh Mordekai, anak saudara ayahnya. Sebagai gadis Yahudi yang tinggal di pembuangan pada masa Persia, ia tentunya penuh dengan keterbatasan, sama seperti gadis-gadis yang lainnya. Ia hidup sebagai minoritas, sering dipandang rendah, sering menghadapi diskriminasi, dan pastinya tidak memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya. Bagi gadis-gadis yang memiliki paras cantik, kadang diambil untuk harem raja. Sedikit ada hal baik di dalamnya. Namun itu bukanlah sesuatu yang mereka kehendaki, karena itu merupakan keputusan dari para penguasa. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasib mereka karena keadaan sebagai bangsa yang terbuang. Demikian pula dengan Ester, kondisi hidupnya tidak jauh berbeda dengan gadis yang lain. Namun
Bagi Tuhan, situasi dan kondisi seseorang bukanlah menjadi penghalang bagi rencana dan tujuannya. Bahkan kondisi yang tidak menguntungkan tersebut dapat membuat Tuhan membuat jalan untuk menuju rencana besarnya. Sebuah titik balik itu terjadi kepada Ester ketika ia bertemu dengan Hegai, sida-sida raja. Pertemuan itu tampaknya sederhana. Seorang gadis dibawa ke istana, lalu mendapat perhatian dari penjaga harem, dan ternyata peristiwa itu adalah peristiwa di mana tangan Tuhan sedang bekerja. Kasih yang Hegai tunjukkan, nasihat yang ia berikan, dan perlakuan istimewa yang ia siapkan menjadi jalan bagi Ester untuk tampil di hadapan raja, dan pada akhirnya ia dipilih sebagai seorang ratu. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa titik balik kehidupan sering datang melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Pertemuan dengan mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan Allah. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Ester memiliki kepekaan rohani dan memiliki respon yang benar tentang pimpinan Tuhan melalui Hegai. Ia tidak meremehkan pertemuan yang sederhana itu. Respon hati dan sikapnya juga sangat tepat. Dengan rendah hati, ia menerima nasihat Hegai dan juga nasihat pamannya. Ia taat mengikuti saran dan arahan dari Hegai serta nasihat-nasihat dari pamannya. Kita bisa membacanya di dalam Ester pasal yang kedua ayat yang ke-15. Dan sampai akhirnya Ester menjadi seorang ratu. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tangan Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Meskipun nampaknya kecil dan sangat sederhana, tetapi dapat berdampak besar. Dapat membuka jalan, memberi visi baru, ataupun memberikan semangat yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Blessing Morning, jangan abaikan pertemuan dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi mereka adalah Hegai yang Tuhan pakai untuk mengarahkan kita pada tujuannya. Tuhan mampu mengubah keadaan yang terpuruk dan tidak berdaya. Namun ia membutuhkan kepekaan kita untuk merespon dengan benar pimpinannya melalui orang-orang di sekitar kita. Kiranya kisah daripada Ester ini menjadi berkat bagi kita sekalian, agar kita boleh memperhatikan setiap cara dan jalan Tuhan mengantarkan kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang merancangkan segala hal yang baik bagi setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, memberikan kepekaan kepada kami untuk dapat melihat tangan Tuhan bekerja melalui pertemuan-pertemuan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Engkau yang akan menolong kami supaya kami memiliki respon yang benar. Kami menjadi orang-orang yang mau taat kepada pimpinan Tuhan dan kami juga menjalaninya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman ini boleh menuntun kami kepada setiap jalan dan rencana-Mu. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya turun atas kita sekalian berkat kasih dan anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus
yang menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.